Terima kasih ketemu lagi dengan saya di channel YouTube DRKIS Mes Kehidupan. Di samping saya juga agak terusik ya lihat di media sosial tentang marketplace guru yang digagas oleh Mas Menteri. Saya juga dapat WA dari guru, dari teman kepala sekolah, dan banyak orang yang WA saya. Gimana sih Pak Kis ini? Apa sih sebenarnya yang diharapkan dan lain sebagainya? Ya secara sepintas ya, saya memang belum mendalami secara dalam, tapi secara sepintas yang saya dengarkan dari apa yang disampaikan oleh Mas Menteri, memang ya mungkin maksudnya itu modernisasi ya di sini. Tapi memang kebanyakan masyarakat kita itu, mohon maaf, mungkin ya itu wali murid atau guru itu sendiri atau masyarakat luas mendengar istilah marketplace itu, nomor satu banyak yang nggak ngerti apa marketplace itu. Nomor dua yang ngerti, yaitu kesannya kan kayak guru itu dijual belikan gitu kayaknya. Itu kesan. Kita sulit untuk menepis kesan itu, sulit. Kita butuh energi, butuh waktu untuk menjelaskan, dan sulit untuk menjelaskan. Orang itu membaca aja sulit, apalagi misalnya mendengarkan penjelasan yang secara spesifik itu juga sulit, meskipun itu guru. Nah, karena memang istilah itu sudah ada di mindset kita. Marketplace itu mesti barang dagangan, mesti itu yang muncul. Ini kalau saya ngomong ya mungkin karena Mas Menteri itu orangnya cerdas, tapi mohon maaf, mungkin tidak pernah bergelut langsung di dunia pendidikan. Ada kondisi psikologis guru yang memang itu tidak bisa disamakan dengan yang lain, tidak bisa. Kalau guru itu nanti diajarkan pada hal-hal yang semacam itu dan mereka semakin melek hal-hal yang semacam itu, nanti ya mereka akan tidak jenjem malah jadi guru, tidak bisa tenang jadi guru. Kenapa? Jadi guru itu pengorbanan. Kalau ngomong kesejahteraan sekarang sampai dunia modern kayak gini, guru Indonesia itu ya terbatas, hidupnya pas-pasan. Apalagi kalau kita ngomong guru swasta. Guru swasta itu yang sampai sekarang, guru SMK ini ada yang gajinya itu sebulan 150.000. Itu bukan di pedalaman, bukan di Jawa Timur. Di Lamongan itu ada, di Pacitan dan sebagainya, banyak yang gajinya tidak standar. Lah kalau yang dipikir Mas Menteri hal-hal yang ya memang sudah kayak expand gitu, ya ini memang saya kok curiga, jangan-jangan memang tidak ada database yang benar tentang guru yang ada di Indonesia itu. Itu kecurigaan saya. Kalau urusan rekrutmen, karena dengan alasan mungkin kalau rekrutmen model konvensional yang kayak kemarin itu, akhirnya ada daerah yang kosong, ada daerah yang tidak terisi oleh guru dan lain sebagainya. Wah, itu tidak harus dengan sistem yang kayak gini. Kalau sistem kayak gini, nanti orang akan lompat, apakah karuan pendidikan nanti. Makanya ya mestinya harus paham, dan saya tidak ngerti, saya tidak pernah baca ya, mungkin karena keterbatasan saya tidak pernah baca grand design-nya untuk guru di Indonesia. Tidak tahu 10 tahun atau 20 tahun atau 25 tahun. Kalau sekarang kan pantasnya 25 tahun karena menuju 20 tahun karena menuju Indonesia emas. Ini kan mestinya kalau masalah guru itu karena ada daerah yang tidak dapat jatah guru, ada daerah yang terlalu banyak guru dan lain sebagainya. Itu masalahnya sekali lagi di mapping kita. Mapping kita yang nggak jelas kebutuhan guru yang real di Indonesia berapa. Yang ada kan cuma guru negeri. Negeri tidak banyak bermasalah, sedangkan yang sekolah yang dididik itu adalah anak bangsa. Tidak hanya ngomong negeri dan swasta, tapi semuanya. Maka daripada membuat guru resah, guru gelisah, sekolahan resah, sekolahan gelisah, mending yang real aja. Guru di sekolah Indonesia, karena saya orang SMK yang saya paham di SMK, dan tulisan ini sudah saya share kemana-mana.
sedang bermasalah besar di SMK. Saya tidak usah ngomong yang jauh-jauh pedalaman, di kota-kota besar bermasalah. Masalah yang pertama apa? Keterbatasan stok guru produktif yang saya tahu. Terbatas, langka. Ini kan masalah. Langka. Saya belum ngomong kualitas, saya masih ngomong kuantitas, masih langka. Kalau saya tanya kenapa begitu? Ya karena akhir-akhir ini semua perguruan tinggi negeri yang sekarang lembaga berbadan hukum itu banyak ngambil mahasiswa, dan itu mayoritas adalah program keahlian murni. Kalau teknik ya teknik murni, matematika ya murni semuanya. Yang itu mereka rata-rata nanti kedepannya ada ke industri, ke perusahaan. Yang di LPTK jarang sekali. Makanya saya sering ngomong, guru itu sudah semakin sulit sekolah untuk mencari guru. Kenapa? Karena memang tidak didesain sedemikian rupa. Ini ngomong kuantitas sudah bermasalah. Ya kita belum penting untuk ngomong teknik rekrutmen dan lain sebagainya selama ini tidak ada masalah. Yang kedua, masalah di guru ini adalah kualitas. Garis bawahi kualitas. Saya kalau ngomong kualitas, saya berani mengatakan bahwa yang sekarang ini di guru-guru ini KW 5, yang minimal KW 4 lah. Kenapa begitu? Anak lulusan terbaik baik itu SMA, SMK, itu ketika masuk perguruan tinggi milih yang murni. Saya ambil contoh aja, kalau di Surabaya favoritnya ya ITS sama UNER. Yang baik-baik masuk ini yang tanpa tes dulu. Itu KW 1. KW 2-nya ketika tes. Ini KW 2. Tidak diterima ini, tidak diterima ini. KW 3-nya ikut tes lagi. Mandiri. Yang KW 4-nya setelah nggak terima masih ada kesempatan mandiri lagi. Kalau nggak gitu ini baru ke UNESA. UNESA juga yang dulu hanya keguruan, sekarang sudah tidak keguruan saja, ada murninya. Ke UINSA yang dulu keguruan agama, sekarang sudah banyak murninya juga. Akhirnya anak-anak yang ikut keguruan itu lapis paling bawah. KW 5. Itu pun nanti kalau setelah dia lulus dari perguruan tinggi LPTK, baik itu negeri maupun swasta, mereka yang baik-baik itu coba dulu ke industri, baru yang memang tidak laku di mana-mana itu nanti masuk jadi guru. Karena itu tadi di ITS yang favorit, di UNER yang favorit, saya ambil contoh Surabaya aja, itu yang grade 1, 2 itu memang masih kualitas unggul. 3, 4 mandiri, siapapun yang bisa memenuhi ya mungkin uang gedung atau istilahnya apa, itu terima. Nah baru yang sisa-sisa itu masuk di universitas atau perguruan tinggi LPTK, itu pun tidak langsung masuk di keguruan, tapi dia masuk dulu ke murni. Ini betul-betul nanti kedepannya bermasalah. Sehebat apapun program yang dibuat, sehebat apapun sarana prasarana yang diadakan, tetapi kalau guru bermasalah, gurunya ada masalah, itu nanti kedepannya akan kita mengalami kesulitan. Saya pernah melakukan ya meskipun tidak secara formal melakukan kajian. Saya tanya-tanya, mereka yang lapis-lapis bawah itu hampir bisa dikatakan ketika sekolah di SLTA, baik itu SMA maupun itu SMK, mereka belajarnya bermasalah. Sehingga kalau itu nanti jadi guru, gimana cara ngajarin anak untuk belajar yang benar? Yang belajarnya benar-benar sudah masuk di ITS, UNER, mungkin Brawijaya, kalau Jakarta mungkin di UI, di UGM dan lain sebagainya. Itu mereka memang yang ketika sekolah itu belajarnya tidak masalah. Mereka sudah bisa mendidik dirinya belajar.
Nah ini, nanti kalau sisa-sisa ini jadi guru, sekali lagi sehebat apapun program yang dicanangkan, sehebat apapun sarana prasarana yang disediakan, tapi kalau ini kondisinya, ya kembali lagi, kualitas pendidikan kita akan bermasalah karena dididik orang-orang yang bermasalah. Kalau ditanya kenapa kok begitu, ya kembali lagi karena memang guru itu bukan profesi yang menjanjikan sama sekali, bukan menjanjikan sama sekali. Gajinya pas-pasan, apalagi saya kalau swasta, ya sangat kurang. Makanya saya itu kalau ada guru ya nggak tahu guru apalah statusnya, nggak tahu guru pinter, nggak pinter dan sebagainya, kemudian ada pejabat yang ngilokno guru, mantel rasanya saya. Karena guru itu sudah nggak ada kejelasan untuk sekali lagi apalagi swasta. Bu mestinya kalau saya boleh usul, mikirnya bagaimana TPP, bagaimana diklat untuk guru yang setelah diklat mereka dapat tunjangan profesi itu diperbanyak. Kalau guru itu kehidupan ekonominya bermasalah, mana mungkin dia bisa fokus ke pembelajaran untuk mengajar anak-anak. Mana mungkin bisa dia mengembangkan dirinya, dia untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari aja nggak cukup. Maka itu yang kalau menurut saya, kalau memang benar-benar negeri ini fokus untuk mengembangkan pendidikan guru di semua, benar-benar. Loh Pak, kemarin kan sudah ada guru penggerak, ya belum ada realisasinya sampai sekarang. Artinya dampaknya itu belum ada. Kalau saya boleh usul, saya lagi boleh usul. Ya sudahlah, ya sudah terlanjur dari guru tetap ditingkatkan kualitasnya, ya pelan-pelan. Kenapa? Mereka sudah punya habit sendiri yang sulit itu kita rubah. Mereka sudah punya beban keluarga, mereka sudah macam-macam itu. Ini dipotong dengan cara bagaimana? Ya ini diupayakan untuk TPP-nya tadi. Karena menggerakkan ini sudah sulit. Apalagi kalau yang menggerakkan itu ya sebatas kayak ini kelompok guru yang bergerak, sulit. Maka yang harus kita lakukan apa? Sekali lagi mapping kebutuhan. Karena kuliah itu 4 tahun, 5 tahun ke depan berapa guru yang pensiun? Itu 5 tahun ke depan. Berapa sekolah-sekolah yang butuh guru baru? Rekrut anak-anak terbaik di negeri ini. Niru zamannya Pak Harto. Datang ke sekolah-sekolah mencari mereka-mereka yang terbaik. Waktu itu di SMA, di STM, di Semenyan, di SMKK, di Semif, dicari semuanya. Ini sekaligus menjawab kelangkaan guru di beberapa daerah. Contoh misalnya di Provinsi Sumatera misalnya, berapa kebutuhan guru SD untuk 5 tahun ke depan, SMP, SMA, SMK. Mulai sekarang sudah disiapkan biaya oleh negara, beasiswa anak-anak terbaik ini. 5 tahun langsung kembali ke daerahnya masing-masing. Orang itu lebih seneng kalau kembali ke daerahnya masing-masing daripada ambil orang Jawa ditaruh di Kalimantan. Nanti juga tidak fokus, tidak bisa maksimal. Orang Kalimantan penuhi dari Kalimantan, orang misalnya Jawa Barat penuhi dari Jawa Barat, semuanya guru-guru. Ambilkan yang terbaik semuanya, biayai untuk beasiswa, ikatan dinas, lulus langsung ditempatkan karena sudah tahu mappingnya sudah jelas. Nah perguruan tinggi LPTK negeri maupun swasta lengkapi semua sarana prasarananya. Masa banyak dari LPTK negeri itu mau ngajar di SMK sudah grogi, alatnya kalah dengan SMK. Mereka tidak tahu. Ini ya mungkin apa ya? Kok ikut zamannya Orde Baru, saya tidak pakai orde, tapi yang real bahwa zamannya Pak Harto dulu orang-orang yang direkrut gurunya hebat karena mereka KW 1 di sekolah dan mereka langsung memang sudah fokus, mereka lulus langsung menjadi guru. Nah ini yang lebih penting. 7 tahun ke depan berapa yang dibutuhkan, 8 tahun ke depan dan seterusnya, sehingga
Kalau semua orang mengatakan guru itu kunci sukses pendidikan, ya jangan diomong aja. Jangan diomong aja. Ya memang serius, ya termasuk ikut memikirkan gaji guru swasta dong. Kalau swasta ini tidak mau bergerak, swasta ini mogok misalnya, berapa anak bangsa ini yang gagal atau tidak mendapatkan pendidikan? Jadi cari formula yang baik bagaimana swasta ini. Biar ya kayak gini. Ini kan sekolah-sekolah swasta banyak mengeluh, belum selesai nanti akan ada rekrutmen lagi, nanti hilang lagi. Ini bermasalah menurut saya. Maka lakukan pemetaan yang benar. Ajak diskusi orang-orang yang memang ahlinya di bidang pendidikan. Pakar-pakar pendidikan di LPTK, kalau yang saya tahu itu di sini ada UM, ada UNESA, mungkin UNJ dan lain sebagainya. Banyak pakar-pakar pendidikan yang memang dia sudah pinter mendesain bagaimana seharusnya menyiapkan pendidikan ke depan. Nah, kalau kita baru tenang-tenang dikit, no istilah lagi, ada istilah lagi. Kapan pendidikan ini tidak bermasalah? Pendidikan bermasalah karena sorry sekali lagi, gurunya ada cara belajar yang benar tidak bisa. Bagaimana dia membelajarkan siswa? Gurunya sendiri dulu ketika sekolah bermasalah. Kenapa? Ya karena sisa-sisa gitu. Kenapa sisa-sisa? Tidak menarik jadi guru. Kenapa? Ya kesejahteraannya sangat jomplang dengan yang lain. Mestinya kalau kita ngomong jelek itu ya guru dimanapun standarnya ya UMK. Itu standarnya. Kalau di dari ini UMK-nya 1,8 ya guru itu 1,8. Kan keluarnya banyak, kan bisa diatur yang mana yang diprioritaskan. Kalau kita mau menjalankan secara benar amanat Undang-Undang Dasar 45 mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah kalau gini terus yang dikeluarkan di pendidikan banyak. Ya mungkin kalau tampilan luarnya hebat-hebat, bagus-bagus, sip-sip, sarprasnya hebat-hebat. Tapi kalau ini tidak dijalankan oleh seorang guru yang profesional, ya nanti akan bermasalah. Karena itu ya, kalau saya ngomong nolak ya nggak nolak dong. Itu Mas Menteri saya, nggak nolak. Tapi mari dikaji yang bener lah. Ya kalau istilahnya jangan kayak begitu. Begitu ada muncul istilah itu, mohon maaf Mas Menteri, image-nya masyarakat pendidikan itu jadi jelek. Loh Mas Menteri bisnis lewat rekrutmen guru dengan membuat marketplace. Nah itu nggak bisa menyalahkan orang nggak paham. Dan kalau mau memahamkan kurikulum merdeka banyak yang belum paham kok. Masa sekarang beralih ke menjelaskan, memahamkan tentang marketplace guru. Dewan DPR RI aja yang mempertanyakan kok. Ya nggak usah gitu dulu lah. Saya tahu. Bahkan ada yang ngomong jelek gitu Mas Menteri. Menterinya bisnismen. Jadi ya kayak prinsip-prinsip kapitalis begitu. Semuanya diperlakukan kayak begitu, kayak kapitalis. Padahal pendidikan tidak begitu. Itu orang dan tidak bisa dicegah ngomong gitu. Kenapa? Mereka nggak tahu. Kalau mau menjelaskan lama waktunya. Mending tidak bikin masalah. Biar guru-guru itu fokus, tidak fokus yang lain-lain. Itu menurut saya sangat penting Mas Menteri. Ya mohon maaf, kami ini memang orang desa. Kami ini mungkin hal-hal semacam itu masih butuh adaptasi yang panjang. Nah, daripada buang-buang energi, buang-buang waktu, segala lakukan pemetaan yang benar, pemetaan kebutuhan. Itu tadi yang saya usulkan langsung menjawab. Kabupaten ini butuh ini, sudah ambilkan dari kabupaten. Loh swasta, ya swastanya juga dipikirkan. Swasta ini juga mendidik anak bangsa. Ya dipikirkan. Setidaknya mungkin ada regulasi BOS ditambah. Nanti bisa dipakai untuk memuliakan anak-anak yang prestasi sini untuk menjadi calon guru di tempat ini dan lain sebagainya dengan ikatan dinas sekian tahun dan lain sebagainya.
semuanya bisa diselesaikan. Tapi memang betul-betul kalau ngomong pendidikan, mana dulu yang harus diselesaikan. Saya pribadi yang lama jadi kepala sekolah, 26 tahun jadi kepala sekolah, guru itu menjadi nomor satu. Ketika guru kita berkualitas, ketika guru kita memang hebat luar biasa, semuanya akan bisa teratasi. Tapi ketika guru kita bermasalah, sekolah itu kadang-kadang ngawasi guru toh. Fokus ke siswa menjadi kurang karena fokus kita menjadi guru kepada guru. Makanya di sekolah kami anak-anak yang terbaik langsung kami dekati. Kami tanya mau jadi guru, mau kuliah di tempat manapun. Kalau pagi di sini jadi asisten guru, karena memang itu anak-anak hebat dan jadinya hebat karena dia sendiri ketika jadi siswa sudah selesai dengan dirinya bagaimana dia belajar, sehingga menularkan kepada mereka yang didik pada siswa. Mereka tahu caranya belajar itu begini. Kalau mereka tidak tahu bagaimana cara belajar yang benar, mereka sendiri ketika sekolah juga tidak pernah belajar, kemudian tahu-tahu jadi guru. Ya apa ini? Bagaimana? Itu aja. Ya saya senang kalau video ini nanti nyampe ke Jakarta. Saya siap untuk berdiskusi. Saya siap untuk melakukan diskusi demi kebaikan anak bangsa ini. Terima kasih dan mohon maaf khususnya kepada Mas Menteri dan jajaran Kementerian Pendidikan Republik Indonesia yang mungkin ada hal yang kurang berkenan. Tidak ada niatan lain kecuali satu. Saya seorang pendidik kepingin pendidikan di Republik berkualitas sehingga generasi penerus kita nanti adalah orang-orang yang berkualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.